Tanamkan toleransi, Kelenteng Hokshuibyo Bojonegoro gelar tradisi buka puasa bersama. Berkah Ramadan, pengrajin parsel di Tuban kebanjiran pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Aisyah Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Kelenteng Hokshuibyo Bojonegoro menggelar buka puasa bersama dengan umat muslim. Dengan suasana penuh keharmonisan dan toleransi mewarnai buka puasa yang sudah menjadi rutinitas dan tradisi di kelenteng setempat. Kelenteng Hokshuibyo Bojonegoro menggelar buka puasa bersama di halaman kelenteng setempat pada Jumat sore. Kegiatan ini menjadi rutinitas setiap tahunnya saat bulan suci Ramadan tiba. Kelenteng Hokshuibyo Bojonegoro selalu memberikan makanan untuk buka puasa bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menjelang waktu berbuka, nampak puluhan warga umat muslim mulai berdatangan di halaman kelenteng. Sebelum buka puasa, mereka nampak khidmat mendengarkan beberapa sambutan dari umat Konghucu pengurus kelenteng. Di acara buka puasa ini juga memberikan sambutan dari perwakilan Kementerian Agama Kemenak, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan Gus Durian Bojonegoro yang kemudian ditutup dengan doa bersama. Suasana penuh dengan keharmonisan dan toleransi mewarnai buka puasa yang sudah menjadi rutinitas dan tradisi di kelenteng setempat. Sembari menikmati menu soto dan minuman es cao, umat muslim dan Konghucu bercengkrama penuh kerukunan. Kepala Bidang Peribadatan Kelenteng Ko Tiang San mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini adalah sebagai wujud untuk saling berbagi kepada sesama. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap Jumat sore selama bulan suci Ramadan. Kita melakukan rutin setiap bulan puasa Jumat. Jadi kita mulai tahun 2004 ya. Jumat pertama tahun 2004 kita juga sama setiap tahunnya seperti itu, dan waktu corona kita tidak mengadakan, kurang lebih 3 tahun kita tidak ada. Setelah itu kita berjalan lagi. Apa sih dalam buka bersama ini yang ingin diambil hikmahnya apa ini kelenteng? Hikmahnya kita yang pasti memberikan hormat kepada sesama penduduk Bojonegoro, yang pasti sesama manusia, kita saling menghormati sama makhluknya Tuhan, khususnya umat muslim. Kita kan konsepnya bersaudara. Kalau dalam agama Konghucu, di 4 penjuru samudera adalah saudara. Inilah kegiatan kita yang menunjukkan persaudaraan kita, menghormati. Memang buka puasa ini ditujukan yang pasti untuk duafa. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat semakin memperkuat tali persaudaraan antar umat sehingga menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekedar diketahui, Kelenteng Hokshuibyo Bojonegoro selalu menggelar buka puasa bersama seperti ini lebih dari 15 tahun. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dan berkelanjutan dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, momen puncak Ramadan biasanya diisi dengan kegiatan saling berbagi. Salah satunya berbagi parsel untuk keluarga, kerabat ataupun rekan kerja. Nah, peluang ini dimanfaatkan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Pengrajin tersebut kini kebanjiran pesanan. Momen bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi Ari Siska Hervianti, 36 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Bagaimana tidak, pada awal bulan suci Ramadan ini, pesanan parsel dan hampers lebaran terus berdatangan. Bahkan dalam sehari tak jarang ada 100 pesanan parsel dan hampers. Pada tahun ini, bisnis ini mengalami tren yang unik,
yakni konsumen memesan parcel dan hampers jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Para pelanggan mengaku dirinya khawatir jika tidak pesan lebih awal, maka tidak akan kebagian. Selain itu, pesanan parcel maupun hampers ini bisa disimpan terlebih dahulu untuk nanti dibagikan kepada teman kerja sebelum libur Hari Raya Idul Fitri. Parcel bulan ini ya, ini trennya itu agak unik karena biasanya itu pemesanan tuh minggu pertama, tapi ini sudah PO sebelum puasa gitu. Jadi sudah masuk sebelum puasa, mereka sudah masukkan orderan. Sendiri parcel ini mulai berapa sampai berapa, Mbak? Oke, kita mulai dari 100.000 itu sudah bisa pesan di kita sampai kemarin yang paling tinggi 1,5 juta. Mbak, ini pesanan banyak ini dari pemesan luar kota atau dari mana, Mbak? Ada yang dari luar kota, terus tapi kebanyakan lokal sih. Mbak, hingga saat ini pesanan yang masuk udah berapa, Mbak? Ini yang sudah masuk kita ada 100. Termasuk yang lagi PO yang belum dikerjakan? Iya, belum dikerjakan. 100 parcel ya? Iya. Apakah dari usaha parcel ini bisa membawa keberkahan tersendiri barangkali ya dari jenengan sendiri, bisa disampaikan? Iya, yang pasti momen-momen Lebaran seperti ini tuh sangat-sangat banyak memberikan keberkahan, masukan rezeki juga, euforia Lebaran juga terasa gitu. Harga parcel dan hampers yang dijual pun cukup bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung kerumitan dan jenis isian yang dipesan. Pemesan parcel dan hampers Lebaran tak hanya datang dari dalam kota Tuban saja, melainkan luar kota, yakni seperti Bojonegoro, Surabaya, Gresik, Lamongan, bahkan Jawa Tengah. Iya, jadi kebetulan ini lagi beli parcel karena memang sudah waktunya Lebaran ya. Lebih baik pesen jauh-jauh hari. Kalau saya biasanya memang selalu order sebelum puasa, bahkan biar lebih prepare aja sih gitu. Ini beli parcel yang harga berapa? Kalau yang ini cukup murah ya, cuma 100.000 segini, tapi udah dapat banyak banget. Memang kebetulan aku beli lumayan banyak ya untuk dibagikan sama teman-teman yang ada di kantor. Ini baru pertama kali beli di sini atau udah sering, Mbak? Enggak sih, memang udah beberapa kali. Setiap Lebaran kan pasti ada hampers dan selalu beli di sini. Siska bersyukur dengan mengoptimalkan usaha parselnya ini, dirinya mampu mendapatkan rezeki lebih untuk membantu perekonomian keluarganya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, 2 pengendara sepeda motor bersenggolan saat menyalip kendaraan lain di Jalan Raya Ngawi, Solo. Naas saat bersenggolan, 1 sepeda motor menabrak truk box dari arah berlawanan. 1 orang tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ngawi, Solo, tepatnya di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Sabtu pagi. Sepeda motor jenis RX King ini ringsek setelah menabrak truk box setelah sebelumnya bersenggolan dengan rekannya saat menyalip kendaraan lain. Akibat kejadian ini, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka cukup parah di bagian kepala. Sedangkan 1 orang rekannya yang dibonceng mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini bermula saat 2 sepeda motor asal Lampung tujuan Jember ini melaju dari arah Mantingan menuju Ngawi atau dari barat ke timur. Sesampai di lokasi kejadian, kedua motor itu bersenggolan saat mendahului kendaraan di depannya. Kendaraan yang dikendarai Reza Awaldi, 22 tahun, warga Pringsewu, Lampung, membonceng Bima Pratama, 22 tahun, warga Waikanan, Lampung, oleng menabrak truk box yang dikemudikan Rahmat Wicaksono, 44 tahun, warga Karanganyar, Jawa Tengah, yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental. Sementara pengendara sepeda motor jenis Fiction, Ahmad Tomiriansyah, 22 tahun, warga Waikanan, Lampung, mengalami luka ringan. Kedua korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Udah nggak kuat lagi Pak, mau ceritainnya Pak. Dari arah mana tadi? Dari sana Pak. Terus tahu-tahu Karena posisinya masih mau ke Jember Pak. mau ke Jember. Dari Lampung Pak. dari Lampung. Dari Lampung. Ini tadi mendahului atau gimana? Belum sempat mendahului Pak. Terus jatuh. Kasus kecelakaan itu kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Korban tewas oleh polisi dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara 2 sepeda motor dan truk box diamankan ke pos polisi setempat. Arah ke arah Semarang. Terus Pas di tikungan ini tadi kan saya lihat markah, jadi saya nggak berani laju kan, saya tetap hati-hati. Tahu-tahu tuh motor itu satunya mau nyalip satunya gitu loh. Tahu-tahu yang motor yang nyalip satunya ini udah ngantem mobil saya bagian kiri. Pelan saya, orang posisi muatan, saya nggak berani kenceng kalau posisi muatan. Paling jalan 30 watt. Cuma motor itu kan salip-salipan dari sana. Entah dia mau nyalip gimana, tahu-tahu yang satunya ini nyalip satunya. Tahu kayak udah akhirnya astagfirullahaladzim. Dari gitu kan saya turun, mobil saya berhentiin karena saya juga mau buktiin saya nggak ngangkar markah, nggak ngapa-ngapain kan gitu loh. Biar nanti polisi yang sekarang nilai kan. berarti Mas posisinya di jalurnya sendiri. Jalur saya sendiri sampai saya belum lompat markah, tetap tak diemin tadi. Sempat berhenti ya tadi? Sempat berhenti, motor sudah ringsek di bawah mobil saya langsung turun. Warga sudah pada bantu evakuasi kemacetan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, 7.334 tiket lebaran di stasiun Bojonegoro ludes terjual. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Meski Lebaran Idul Fitri masih 3 minggu lagi, namun lebih dari 7.000 tiket kereta api angkutan Lebaran di stasiun Bojonegoro telah ludes terjual. Sementara saat ini, kedatangan penumpang di stasiun Bojonegoro terpantau ramai karena tembus lebih dari 10.000 penumpang per harinya. Hari Raya Idul Fitri masih 3 minggu lagi, namun masyarakat sudah mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api yang dinilai nyaman dan terjangkau. Pemesanan tiket kereta api jarak jauh pada periode masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret sampai 11 April 2025 sudah bisa dipesan. Bahkan keberangkatan dari stasiun Bojonegoro tercatat sudah tembus 7.344 tiket yang ludes terjual. Manajer Humas Daob 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan jumlah penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro mulai ramai. Per hari ini ada sebanyak 10.045 penumpang. Sementara data penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Bojonegoro di masa mudik tanggal 28 Maret atau H-3 Idul Fitri sudah terpesan 383 tiket. Sedangkan untuk arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 April 2025 atau H+4 Lebaran, ada sebanyak 825 tiket telah terjual. Lukman menambahkan mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, Surabaya, Jember, hingga arah tujuan ke Banyuwangi. Pemesanan tiket kereta api jarak jauh pada periode masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 keberangkatan stasiun Bojonegoro hingga pagi ini tercatat sebanyak 7.744 tiket telah terpesan oleh masyarakat. Sedangkan penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro pada periode yang sama sebanyak 10.045 pelanggan yang turun di
stasiun Bojonegoro. Dari data penjualan tiket sementara pagi ini, untuk penumpang paling favorit keberangkatan dari stasiun Bojonegoro di masa arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Idul Fitri. Sebanyak 385 tiket telah terpesan oleh masyarakat pada tanggal tersebut. Sedangkan pada arus balik terjadi pada tanggal 5 April 2025 atau H+4 Lebaran. 825 tiket telah terpesan oleh masyarakat yang berangkat di tanggal 5 April di stasiun Bojonegoro. Mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro terbanyak tujuan ke kota Semarang, Jakarta, dan juga ke kota Surabaya serta Jember dan Banyuwangi. PT KAI Daob 8 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket supaya memperhatikan data penumpang, jadwal kereta api, serta relasi tujuan kereta api agar tidak salah dalam pengisian data penumpang. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, harga daging ayam di pasar tradisional di Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Kenaikan terjadi beberapa kali sejak sepekan terakhir hingga sebesar Rp5.000 per kilogram. Lonjakan harga tersebut disebabkan tingginya permintaan konsumen selama bulan suci Ramadan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Tuban, Jalan Gajah Mada pada Jumat pagi. Harga daging ayam terus merangkak naik sejak awal bulan suci Ramadan. Perubahan harga terjadi hampir setiap hari mulai dari Rp500 hingga Rp1.000. Kenaikan tertinggi berlaku pada daging ayam potong. Jika sebelumnya daging ayam potong berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp34.000, maka kini telah naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu daging ayam ras atau ayam merah naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung mengalami kenaikan Rp5.000. Dari sebelumnya Rp65.000 menjadi Rp70.000 per kilonya. Lalu untuk daging sapi relatif stabil, yaitu berada di kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, lonjakan harga ini disebabkan tingginya permintaan konsumen terhadap daging ayam pada awal bulan suci Ramadan. Meski naik, penjualan tetap normal. Dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan 50 ekor setiap jenis daging ayam dan 1 kuintal untuk daging sapi. Berapa itu Pak umumnya? 334, kok naiknya 1.000. Oh 1.000 ya. Itu kalau yang untuk ayam potong. Oh, kalau ayam keras itu Bu? Ayam keras 40. Sebelumnya 38. Kalau ayam ini Bu, apa kampung? Kampungnya 70. Kalau sekarang sebelumnya berapa? Ya 65. 65. Ini naik segitu itu berapa hari Bu? Pokoknya sedikit-sedikit. Itu udah berapa hari Bu naiknya? Pas puasa ini? Pas puasa 1 minggu. Oh 1 minggu puasa itu baru naiknya. Kalau yang daging sapi ini? Sapi 120. Sekarang juga 120. Masih sama ya? Belum ada kenaikan. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga daging ayam ini masih akan terus bertahan setidaknya hingga usai Lebaran atau sekitar 1 bulan ke depan. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Askap PSSI Ngawi mengusulkan Stadion Ketonggo untuk menjadi salah satu tempat dalam gelaran Liga 4 Nasional. Usulan sendiri maksimal disampaikan pada PSSI tanggal 10 Maret 2025. Sebanyak 8 tim dari wilayah Jawa Timur telah memastikan lolos dalam lanjutan Liga 4 Nasional. Dari para tim yang lolos tersebut berhak untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Sekretaris Askap PSSI Ngawi, Muhammad Hasan Junairi, menyatakan telah menerima surat dari PSSI Pusat terkait babak lanjutan 64 besar penyisihan Liga 4 Nasional. Menurutnya, dalam edaran tersebut juga disertai dengan regulasi dalam usulan sebagai tuan rumah yang harus disampaikan maksimal tanggal 10 Maret. Di sisi lain, dari pihak Asprov PSSI Jawa Timur juga menunjuk salah satunya Stadion Ketonggo Ngawi untuk mengusulkan diri sebagai tuan rumah. Ini melihat selama pertandingan hingga gelaran semifinal dan final Liga 4 Jawa Timur, Stadion Ketonggo layak dan sukses dalam penyelenggaraannya.
Menurut Hasan, berdasar informasi sementara, baru 2 stadion yang diminta Asprof Jawa Timur untuk mengajukan sebagai tuan rumah, yakni di Banyuwangi dan di Ngawi. Mengingat gelaran Liga 4 Nasional akan dimulai sekitar pertengahan bulan April, maka Askap PSSI Ngawi juga berharap bantuan Pemda melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan sejumlah perbaikan di beberapa titik area stadion. Surat dari PSSI Pusat terkait dengan regulasi perubahan, ada perubahan regulasi terbaru di edaran ke-5 bahwa nanti akan pengajuan tuan rumah bagi babak 64 besar nasional itu maksimal tanggal 10, dan kita juga dikontak oleh Asprof untuk mengajukan lagi menjadi tuan rumah karena di tim yang lolos dari Jawa Timur sekitar 7 atau 8 tim itu baru Banyuwangi dan Ngawi yang diminta Asprof untuk mengajukan menjadi tuan rumah. Kalau kesiapan sendiri kalau nanti mengusulkan menjadi tuan rumah? Ya seperti biasa, kemarin memang setelah asesmen, setelah kita melaksanakan sampai dengan babak final, kita sudah diberi kepercayaan oleh Asprof, maka kita akan memperbaiki lagi mungkin kondisi setelah pasca final itu mungkin fasilitas-fasilitas yang perlu kita cukupi, kita benahi, akan kita benahi. Termasuk nanti upaya kerjasama dengan pemerintah daerah, Mas ya? Ya, memang secara sebagai stockholder langsung dari Dinas Dispora nanti mohon juga bantuannya untuk bagaimana stadion kebanggaan kita di Kabupaten Ngawi ini bisa menjadi venue lagi di babak nasional, sehingga kepercayaan di babak nasional ini menjadi nilai tambah untuk Kabupaten Ngawi, bagaimana fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Ngawi bisa lebih baik dan secara fasilitas bisa memadai. Hasan berharap ke depan dalam gelaran Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo bisa kembali terpilih sebagai tuan rumah. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Informasi mengenai 4 bulan yang tanpa kabar, suami di Tuban nekat aniaya istri. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ada masih di sketsa Bengawan. Seorang suami di Kabupaten Tuban nekat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Pria tersebut kesal lantaran sang istri pergi keluar rumah selama 4 bulan tanpa kabar. Sebelumnya keduanya juga sering terlibat cekcok. Untung Setiawan, warga Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, digelandang petugas ke Polres tempat pada Jumat sore. Pria 33 tahun ini diamankan petugas setelah dilaporkan istrinya sendiri atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan, kasus KDRT bermula saat tersangka Untung Setiawan merasa kesal saat istrinya SN, 24 tahun, lama tidak pulang ke rumah. Di saat korban SN pulang, pelaku kemudian meluapkan kekesalannya kepada istrinya tersebut. Emosi yang meluap menjadikan Untung gelap mata dan menganiaya sang istri hingga mengalami luka-luka di tubuh, serta mengalami patah tulang di jari kelingking. Bahkan, pelaku juga sempat melempar korban dengan gerobak jualan yang ada di depan rumah. Suami istri ini sebelumnya juga sudah sering terlibat cekcok. Puncaknya saat korban pergi tanpa pamit kepada suami yang saat itu sedang bekerja sebagai sopir angkot. Adapun kronologi kejadian ini memang didasari oleh riwayat pertengkaran antara suami dan istri ini. Kemudian pada saat hari kejadian memang adanya pertengkaran antara suami dan korban ini, istri, sehingga suami ini melakukan tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara pada saat terjadi pertengkaran istri dilempar oleh
sebuah gerobak kecil, gerobak dagangan yang mana mengenai kaki dari istri tersebut, sehingga daripada istri sendiri mengalami patah pada jari kelingking, kemudian mengalami luka-luka lainnya, luka ringan di beberapa bagian tubuh. Adapun persangkaan pasal yang dikenakan yaitu pasal 44 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu pelaku mengaku nekat melakukan KDRT karena istrinya tidak pulang dan tidak ada kabar selama 4 bulan lamanya. Itu pergi tanpa alasan, kerja saya ditinggal pergi sama anak saya juga. Terus di situ saya pengen tahu anak saya tapi nggak diizinin pulang, nggak diizinin. Berarti nilai kuwi karo gowo anaknya. Iya. Buku nikah, ke kakak, mas kawin dibawa semua. Anaknya sampai umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Siji tok ya anaknya, Pak? 2, yang satunya nggak diakuin ibunya. Alasan rambut potong mana apa, Pak? Nggak tahu, alasannya pamit tanpa alasan. Jadi saya kerja dari rumah, nggak ada istri sama anak saya, nggak ada. Nggak pulang ke rumah? Nggak pulang 4 bulan. Kerjanya sama apa, Pak? Nyupir. Supir angkatan? Supir Tuban Paciran. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 44 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Nganjuk Kamis petang. Akibat kejadian ini, rumah, sekolah hingga SPBU mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Angin puting beliung menerjang Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk pada Kamis petang. Terjangan angin yang datang disertai dengan hujan ini terekam video amatir warga. Akibat kejadian ini, sedikitnya 15 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Atap yang terbuat dari baja ringan berterbangan, sementara atap yang terbuat dari genteng jatuh berserakan. Tak hanya itu, angin juga merobohkan pohon dan sebuah papan reklame serta atap SPBU di kawasan setempat. Selain itu, angin puting beliung juga membuat sejumlah ruangan kelas SD Negeri 1 Lengkong Nganjuk rusak pada bagian atap dan genteng berjatuhan. Kondisi ini menyebabkan siswa kelas 1, 2, dan 3 dengan total berjumlah 75 siswa terpaksa untuk diliburkan. Sementara kelas 4, 5, dan 6 dengan total sebanyak 120 siswa untuk sementara waktu akan ditempatkan di kelas yang lebih aman. Kondisi kelasnya ya rusaknya yang parah 1 kelas, yang ringan 1 kelas. Yang parah itu kelas 2B, gentengnya banyak yang hancur. Kemudian air kemarin masuk ke kelas. Ya, kondisinya sekarang ya basah itu kelasnya. Kerusakannya akibat apa, Bu? Akibat angin puting beliung. Sore kemarin sekitar jam 16.35. Terus untuk anak-anak sekolah bagaimana, Bu? Anak-anak sekolah kemarin setelah saya koordinasi dengan Korwil, saya liburkan belajar di rumah yang kelas 1 sampai kelas 3. Ini yang masuk kelas 4 sampai kelas 6. Karena kami takutkan nanti kena gentengnya jatuh kalau anak yang masih kecil-kecil untuk menghindari itu. Yang masuk ini nanti dialihkan ke kelas mana, Bu? Ke ruangan mana? Sementara ini anak-anak ini nanti kelasnya kan tidak apa-apa ini yang kelas 4, 5, 6 ini aman. Bu, air sempat masuk ke ruang kelas, Bu? Masuk, ya kan gentengnya melorot, kemudian kan hujan langsung ke kelas itu. Sampai merusak ATK enggak, Bu? Alhamdulillah tidak aman, cuma ya kertas-kertas pembelajaran guru itu yang basah semua. Terus sampai kapan, Bu, ini diliburkan, Bu? Hari ini saja kemungkinan besok sudah masuk. Kan sudah aman, genteng yang sekiranya membahayakan anak kan sudah diambil. Bu, nanti biaya renovasi pembenahan dari mana, Bu, anggaran, Bu? Ini kami belum tahu ya, masih koordinasi dengan Korwil nanti dan dinas. Kemarin sudah disampaikan ke dinas ini kondisinya. Bu, disampaikan langsung saya kirim ke malam ke Korwil, langsung didengar ke Pak Alim. Kalau total kerugian, Bu, kira-kira berapa, Bu, ya? Kira-kira belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya.
Pasca kejadian pada Jumat pagi, para siswa dan guru sekolah setempat bergotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan yang rusak diterjang puting beliung. Sementara warga desa juga membersihkan ranting-ranting pohon yang tumbang serta membersihkan serpihan genteng yang pecah terbawa angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Kapan kejadiannya, Pak? Beralih ke berita lainnya pemirsa, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Jombang berburu berkah Ramadan. Mereka bersemangat mengikuti pesantren kilat yang digelar lapas setempat. Mulai dari menambah jadwal sholat sunnah di masjid hingga tadarus Al-Quran. Tak jarang sudah menghatamkan bacaan surat-surat suci Al-Quran di minggu pertama Ramadan ini. Berbagai kegiatan dilakukan warga untuk berburu berkah bulan suci Ramadan. Tak terkecuali warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jombang. Seluruh warga binaan tampak bersemangat melaksanakan rangkaian ibadah, mulai dari menunggu waktu sholat hingga antri mengambil air wudhu di Masjid Lapas. Setelah itu dilanjutkan dengan salat setiap pagi mengawali kegiatan Ramadan. Dengan dipimpin petugas dari kantor Kementerian Agama Jombang, para warga binaan memenuhi masjid bahkan melimpah untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat taubat dan sholat duha. Tidak hanya napi laki-laki, napi perempuan juga tidak mau kalah dalam berburu berkah di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini lapas memang menggelar pesantren Ramadan selama 1 bulan penuh. Seluruh warga binaan sebanyak 772 yang muslim menjadi santri dalam pesantren Ramadan. Sehingga di dalam lapas mirip suasana di dalam pesantren yang sesungguhnya. Selain sholat berjamaah, mereka juga belajar mengaji hingga tadarus Al-Quran. Salah satu napi menjelaskan dirinya yang kena vonis hukuman 5 tahun lebih setelah berada di lapas terus aktif mengikuti pembelajaran mengaji Al-Quran. Selama 2 kali mengikuti pesantren Ramadan ditambah aktivitas pengajian sehari-hari, kini telah menghatamkan Al-Quran 1 kali, padahal sebelumnya tidak mengenal sama sekali kitab suci Al-Quran. Baru khatam, alhamdulillah. Sudah kena berapa tahun di sini, Pak? 5 tahun 2 bulan. Dengan ngaji ini gimana dampak kepada kepribadian Bapak? Amat sangat berpengaruh sekali, Pak. Baik dari sisi psikis, hati, pikiran, sama perilaku saya, alhamdulillah berubah semua. Sementara itu, Kalapas Jombang, Muhammad Ulin Nuha mengatakan pihaknya sengaja menggelar pesantren kilat Ramadan agar para warga binaan sebagai santrinya bisa mendapat berkah bulan Ramadan. Selain itu juga sebagai upaya untuk memperbaiki diri bagi para warga binaan, terutama setelah bebas akan menjadi orang yang lebih baik. Mengikuti pesantren kilat ini, kami bekerjasama dengan Kemenak dengan harapan mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini bisa memberikan pencerahan khususnya bagi para santri warga binaan. Kegiatan pesantren Ramadan ini diharapkan bisa menjadi bekal peningkatan spiritual penghuni lapas. Sekaligus mereka bisa merayakan bulan suci Ramadan seperti umat muslim yang berada di lingkungan masyarakat bebas. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.